Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal SNI 0328342000. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Reza Hidayat dengan stambuk F210 23073. Lanjut di mix beton rencana. Di sini terdapat tabel atau formulir perencanaan campuran beton. Yang ini sudah terlihat jelas ya. Ada uraian, ada tabel grafik, kemudian nilai. Nanti dibaca sendiri. Oke, lanjut. Perencanaan mix design. Nomor satu, tentukan kuat tekan beton yang ditargetkan pada umur yang diisyaratkan. Dalam perencanaan digunakan kuat tekan beton sama dengan 30 MPa pada umur rencana 28 hari. Yang kedua, hitung deviasi standar. Mutu pelaksanaan, eh, yuk, volume adukan dan deviasi standar. Baca bagaimana ini. Lanjut. Tabel 2. Nilai deviasi standar untuk berbagai tingkat pengendalian. Tingkat pengendalian mutu pekerjaan memuaskan tuh dinilai 2,8 MPa dan seterusnya. Lanjut. Nilai tambah margin. Karena dalam proyek ini pekerja belum pernah melakukan pengujian atau rekam pengujian kurang dari 20 kali, maka dapat langsung ditetapkan nilai margin adalah 12 MPa atau faktor pengalih 1,08. Sehingga kuat tekan rata-rata target adalah sama dengan 33 tambah 4,2 kali 1,08 yang menghasilkan 38 MPa. Lanjut. Jenis semen. Yang pertama jenis satu yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan, khusus seperti yang disarankan pada jenis-jenis lain. Yang kedua yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Jenis ketiga semen Portland yang dapat penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Jenis keempat yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah. Jenis kelima yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Pada kasus ini kita gunakan semen jenis satu. Lanjut. Jenis agregat. Allah, berapa lagi? Seperti yang kita lihat di gambar ini ada tertulis atau keterangannya jenis cetakannya silinder 15 kali 30 cm atau MPa, kubus 15 kali 15 kali 15 kg atau pangkat 2. Lanjut. Faktor air semen atau FAS. Tentukan nilai kuat tekan pada umur 28 hari dengan menggunakan tabel 2 sesuai dengan jenis semen dan agregat yang akan dipakai. Yang kedua, lihat grafik 1 untuk benda uji berbentuk silinder atau grafik 2 berbentuk kubus. Yang ketiga, tarik tegak lurus ke atas melalui nilai pas 0,5 sampai memotong kurva kuat tekan yang didapatkan dari poin 1. Yang keempat, tarik lengkung melalui titik pada poin 3 secara proporsional. Yang kelima, tarik garis mendatar melalui nilai kuat tekan yang ditargetkan sampai memotong kurva baru yang ditentukan pada poin 4. Yang keenam, tarik garis tegak lurus ke bawah melalui titik potong tersebut untuk mendapatkan pas yang diperlukan. Lanjut, perhatikan tabel berikut ini atau di bawah ini. Tabel ini adalah tabel dengan memperkirakan nilai pas sebanyak 0,5. Kita menggunakan tipe 1 dan kita menggunakan batu pecah pada 28 hari, maka terpilih kuat tekan 37 MPa. Lanjut, cari fas menggunakan grafik. Seperti yang terlihat di grafik ini, maka didapatkan nilai faktor air semen bebas atau WC untuk 45 MPa atau 0 adalah 0,42. Lanjut fas maksimum. Seperti di tabel 4 ini yang di poin A mengalami keadaan basah dan kering berganti-ganti. Didapatkan nilai fas WC metode grafik 0,42, metode tabelnya 0,55. Maka yang diambil adalah yang terkecil atau 0,46. Perbandingan W atau C dengan workability. Berikut beberapa alasan mengapa rasio air semen yang tinggi tidak dianjurkan. Yaitu yang pertama, berpeluang terjadi pemisahan antara material
dan kelebihan air. Yang kedua, pengembangan rongga. Yang ketiga, penurunan kekuatan beton. Yang keempat, penurunan umur struktur. Yang kelima, kebocoran dan kemungkinan korosi. Yang keenam, peningkatan karbonasi karena rongga dan karenanya menyebabkan beton jadi tidak awet. Perbandingan WC dengan kuat tekan. Berikut alasan utama mengapa water cement ratio atau yang rendah direkomendasikan. Karena yang pertama itu menambah kekuatan, yang kedua meningkatkan daya tahan, yang ketiga permeabilitas yang lebih rendah, yang keempat tidak ada kebocoran atau kelembapan, yang kelima ikatan yang lebih baik dengan penguatan. Lanjut. Slump. Ditetapkan nilai fast sama dengan 0,42. Jadi nilai slump ditetapkan sama dengan biasanya adalah 0,60 mm dikurang 180 mm. Standar beton yang digunakan untuk kali ini digunakan 10 mm sampai 30 mm. Ukuran agregat maksimum adalah 40 mm. Kemerosotan slump. Kisaran kemerosotan. Yang pertama 0 sampai 10 mm. Keterangannya campuran sangat kering, kemampuan pengerjaan rendah. Aplikasi ideal untuk aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan tinggi seperti pada elemen beton pracetak, perkerasan jalan, dan di mana backisting dibangun dengan rapat. Yang kedua 10 sampai 30 mm. Keterangan campuran kering dengan sifat mudah dibentuk sedang. Aplikasi cocok untuk aplikasi seperti tapak dan fondasi yang memerlukan sifat mudah dibentuk tetapi tetap mempertahankan tingkat kekakuan tertentu. Ketiga 30 sampai 60 mm. Deskripsi kemampuan kerja sedang. Aplikasinya cocok untuk konstruksi umum seperti plat dan dinding yang membutuhkan keseimbangan antara kemampuan kerja dan kekuatan. Keempat 60 sampai 180 mm. Kemampuan kerjanya tinggi, campuran sangat cair. Paling baik untuk aplikasi yang memerlukan kemampuan alir tinggi seperti pada bagian yang diperkuat dengan kuat, bentuk yang rumit atau saat menggunakan peralatan pompa. Lanjut menentukan nilai kadar air bebas. Perkiraan kadar air bebas yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan adukan beton. Kadar semen. Seperti yang ada di tabel ini, persyaratan yang sudah dilingkari tanda merah, yang dimana kita memakai beton masuk dalam tanah mengalami keadaan basah dan kering berganti-ganti. Yang jumlah semen minimum atau per M pangkat 3 beton 325 dengan nilai faktor air semen maksimumnya itu 0,55. Kadar semen maksimum minimum. Kadar semen minimum ditetapkan berdasarkan penggunaan beton pada tabel di atas. Diperoleh kadar semen minimum sama dengan 325 kg per M pangkat 3 atau kubik. Digunakan kadar semen yang terbesar yaitu 385,714 kg per M pangkat 3. Jika menggunakan kadar semen minimum dan atau maksimum, pas harus disesuaikan kembali. Gradasi agregat halus. Gradasi agregat halus berada pada zona 2. Lihat pada grafik 4 SNI 0,032834200. Berat jenis agregat. Setelah melakukan pengujian berat jenis agregat, maka didapatkan berat jenis agregat halus sama dengan 2,64. Berat jenis agregat kasar sama dengan 2,6. Persen agregat halus. Persen agregat halus dicari menggunakan grafik 13, 14 atau 15 SNI 032834200 tergantung pada ukuran agregat yang digunakan. Pada max design kali ini digunakan ukuran max butir 20 mm, maka digunakan grafik nomor 14. Persen agregat halus. Menggunakan nilai pas 0,48 plot garis sampai ke garis nomor 2. Garis nomor 2 artinya gradasi nomor 2. Lalu tarik garis horizontal ke kanan, maka didapatkan nilai persen agregat halus rata-rata. Lakukan juga hal yang sama pada grafik di bawahnya. Berat jenis relatif agregat gabungan SSD. Berat jenis agregat gabungan dihitung dengan persamaan BJ AG sama dengan persen agregat halus dikali BJ agregat halus ditambah persen agregat kasar dikali BJ agregat kasar ya. Maka didapatkan nilai 2,614 atau 2014. Lanjut berat isi beton.
Berat isi ditentukan pada grafik 16 SNI 2834 2000, yang mana sumbu X adalah kadar air bebas dan sumbu Y adalah kadar air bertahun. Pertama, buat garis grafik baru dari nilai berat jenis agregat gabungan, yaitu 2,64. Kemudian, tarik garis vertikal menggunakan nilai kadar air bebas sama dengan 162 kg per M per kubik. Mengena ke garis kurva baru 2,64 yang kita buat. Lalu, tarik garis horizontal ke kiri untuk memplot. Didapatkanlah 2400 kg per M pangkat 3 per kubik. Lanjut. Kadar agregat gabungan. Kadar agregat gabungan dihitung menggunakan persamaan. Kadar agregat gabungan sama dengan berat isi beton dikurang kadar semen dikurang kadar air bebas, yang dimana akan menghasilkan 1852,286 kg M pangkat 3. Kadar agregat halus. Kadar agregat halus itu dihitung menggunakan persamaan persen agregat halus dikali kadar agregat gabungan. Seperti yang kita lihat di sini terdapat nilainya ya guys. Oke, lanjut. Proporsi campuran teoritis. Dari hasil mix desain diperoleh proporsi campuran teoritis tiap M pangkat 3. Sedangkan untuk pengujian diperoleh campuran uji sebagai berikut. Contoh penggunaan 3 silinder, tinggi 300 mm, diameternya 150 mm. Contoh penggunaan satu kubus semen tinggi 150 mm dikali 150 mm dikali 150 mm, maka didapatkanlah hasil seperti berikut ini. Dari hasil perkalian yang kita buatkan. Oke. Lanjut. Saya ingin mengecor 3 silinder tambah 1 kubus tambah 2 balok, maka total volume yang dibutuhkan adalah 0,0273 m kubik. Oke, mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, no?